Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Yusuf Kalla atau yang sering dipanggil JK lahir di Watempone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei tahun 1942. Saat ini Yusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden ke-12 periode 2014-2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Jabatan Wakil Presiden disandang Yusuf Kalla untuk kedua kali setelah sebelumnya bersama Susilo Bambang Yudhoyono menang pemilihan presiden periode 2004-2009. Yusuf Kalla juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Wiranto pada pemilihan presiden 2009. Pada pilpres tersebut, JK Wiranto dikalahkan oleh pasangan SBY Budiono yang menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Beberapa jabatan menteri dalam pemerintahan juga pernah didudukinya. Pada era pemerintahan Presiden keempat Gus Dur, JK pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pada era pemerintahan Presiden Megawati, JK diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Yusuf Kalla sempat vakum dari lingkungan pemerintahan. Tepatnya pada era pemerintahan SBY Budiono tahun 2009 sampai 2014. Pada tahun tersebut, JK aktif sebagai Ketua Sentris Asia Pasifik Demokrat Internasional, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina INASGOP, Yusuf Kalla saat ini sedang disibukkan dengan persiapan perhelatan olahraga terbesar di Asia. Pembangunan venue Asian Games yang akan dimulai pada 18 Agustus 2018 mendatang di Jakarta dan Palembang terus digenjot dan direncanakan rampung akhir Juli nanti. Dalam Asian Games kali ini, Yusuf Kalla berharap kemegahan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang akan melecut para atlet Indonesia untuk menorehkan prestasi dan menorehkan sejarah baru dalam dunia olahraga. Selepas masa jabatan, Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada 2019 nanti, dirinya mengaku akan pensiun dan menarik diri dari segala urusan kenegaraan. Pelemahan rupiah itu tidak berarti semua negatif, tidak, ada positifnya juga. Dalam politik itu kan tidak ada kawan lawan abadi, semuanya kepentingan apa yang kita bawa. Bendera merah putih dan Indonesia Raya hanya dinyanyikan dan diangkat merah putih kalau kepala negara datang atau mendapat medali emas di event olahraga. Bagaimana pentingnya penghormatan orang kepada olahraga. Halo saudara, Anda menyaksikan program Tokoh Kita di JAK TV. Kali ini JAK TV mendapatkan kesempatan istimewa untuk wawancara langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Selamat sore Pak Yusuf Kalla. Apa kabar Pak? Iya, baik. Bapak kemarin mengikuti pilkada Pak, dinamikanya sudah diumumkan hasilnya, walaupun itu mungkin hasil quick count. Apa tanggapan Pak Yusuf Kalla? Pertama ialah pilkada ini berlangsung sangat damai. Sangat damai. Ya, tidak ada konflik yang besar yang menyebabkan katakanlah bentrokan ya. Dan hasilnya juga cepat diketahui dalam bentuk quick count, tapi tentu yang menjadi ketentuan ialah real count Dari KPU. Ya, KPU. Hasilnya banyak yang menarik ya. Tidak disangka langsung umumnya orang berpikir seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan? Itu tiba-tiba hasilnya seperti itu. Tapi namun demikian inilah demokrasi dan banyak hal yang menonjol di situ. Pertama contohnya calon-calon yang merupakan kerabat dari yang lama. Umumnya dinasti, orang bilang dinasti tidak terpilih, ya seperti itu. Jadi masyarakat saya kira lebih kritis
daripada yang lalu-lalu. Oke, Pak, kalau kita melihat pilkada pada saat kemarin dinamikanya sebelum masuk ke momennya yang sakral pada saat pilkada kemudian terjadi, ada banyak kemudian pertentangan di media sosial, mungkin juga di dunia nyata yang mempertentangkan pilihan satu dan pilihan lain. Apakah menurut Bapak ini nantinya juga akan terjadi di pemilu 2019? Iya, kalau tidak ada pertentangan di media sosial bukan pemilu namanya. Ya, semua pemilu pilkada itu selalu ada terjadi pertentangan. Tapi pertentangannya di media sosial saja, tidak sampai ke lapangan. Gitu. Artinya Bapak tidak ada kekhawatiran? Nah, itu mesti begitu. Bapak melihat apakah peta di pilkada ini nantinya akan menjadi peta kekuatan di Pilpres 2019? Tidak jelas juga, karena partai-partai itu dalam pilkada itu tidak ada koalisi nasional. Tidak. Hari ini satu kabupaten A atau provinsi A, Golkar dengan PDIP. Tapi di tempat lain ada Demokrat. Tidak ada suatu koalisi nasional. Jadi tidak bisa memberikan warna bahwa ini akan menjadi simetris sama dengan tahun 2019, tidak. Oke. Artinya kekuatan figur lebih memegang peranan dibandingkan partai. Iya, itu walaupun juga ada partai seperti saya katakan, karena cair sekali ini pasangan-pasangan calon. Kedua, memang pilkada atau pilpres itu sangat tergantung kepada figurnya. Ya, contoh saja, kalau di banyak daerah seperti tadi dilihat, kalau calon cuma satu, artinya semua partai ada di situ. Belum tentu juga 100% dia dapat kursi kan, suara kan. Ada kotak kosong dan lain sebagainya. Oke, Pak Yusuf Kalla, yang menarik akhir-akhir ini yang menjadi pemberitaan media adalah pada akhir Juni Mahkamah Konstitusi menolak adanya gugatan atau menolak untuk menyidangkan gugatan uji undang-undang pemilu terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Banyak yang mengatakan ini ada kaitannya dengan Pak JK, karena Pak JK diharapkan bisa maju lagi di 2019. Karena kan nama-nama wakil presiden sudah banyak di luar sana, tapi mungkin bisa sekali berPak JK, banyak juga yang mengatakan belum bisa ada yang menandingi Pak JK, seperti itu. Kalau Pak JK sendiri kemudian melihat gugatan yang ditolak MK maksud kami, apa Pak tanggapan Anda? Ya, itu seperti Anda katakan tadi, yang tidak memenuhi syarat legal standingnya. Artinya karena perorangan yang menggugat judicial review-nya, maka tidak diterima oleh MK, bukan substansinya. Betul. Ya, jadi itu sebabnya. Ya, tentang Pak JK mungkin ada rencana untuk menggugat itu lagi, Pak? Enggak, saya sama sekali tidak turut campur, saya tidak tahu. Yang menggugat itu saya tidak tahu, saya tidak kenal, tidak ada hubungannya dengan penggugat tersebut? Penggugat, sama sekali tidak tahu. Mungkin, ya namanya juga bangsa yang besar, tentu ada saja kelompok aspirasi yang mungkin ingin saya dengan Pak Jokowi terus, tapi ini kan secara konstitusi seperti dikatakan tadi belum tentu sesuatu tidak, tapi karena yang ditolak ini prosedurnya, bukan substansinya. Kalau Pak JK sendiri terlepas dari adanya gugatan tersebut, Anda masih ingin untuk menjadi wakil presiden di 2019 nggak sih, Pak? Sudah berkali-kali saya katakan. Pertama, saya ingin istirahat. Kedua juga, saya paham tentang konstitusi itu, undang-undang itu. Karena itulah maka ada yang mencoba, silakan aja. Tapi bagi saya sendiri lebih senang untuk istirahat, karena saya 30 tahun di bisnis lebih, 20 tahun di pemerintahan. Bagi saya sudah cukup 50 tahun mengabdi kepada masyarakat ini. Oke. Tadi saya mengatakan kalau jadi wapres, kalau jadi capres. Karena kemarin saya dengar Bapak buka puasa dengan keluarga Pak SBY, ada juga
Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian tiba-tiba muncul di media JK AHY. Saya tidak ke buka puasa, itu silaturahmi Lebaran. Silaturahmi Lebaran. Iya, karena saya pertama mengunjungi semua mantan presiden. Saya ke Ibu Mega, saya ke Pak Habibie, karena itu saya juga ke Pak SBY. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik sebenarnya, hanya silaturahim biasa saja. Sebagaimana tiap tahun saya lakukan. Untuk waktu zamannya Pak Harto, saya datang ke Pak Harto. Kalau Lebaran begitu. Jadi bahwa kemudian ada yang mengusulkan begitu, ya pertama saya berterima kasih karena adanya atensi. Tapi bagi saya sama dengan seperti wakil presiden itu, ya cukuplah pengabdian ke masa 20 tahun dan saya memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Oke, artinya Bapak walaupun tawarannya esok menjadi calon wakil presiden, calon presiden, Bapak mengatakan sekarang ingin istirahat. Ya tentu seperti itu, tapi juga di prosedurnya juga belum saya tahu, karena kan dibutuhkan 20% juga kursi di DPR. Nah, apakah yang mendukung cukup seperti itu, ya saya belum tahu juga. Oke.